Halo, selamat malam, Pop People, teman-teman Hey Folks, kembali lagi di podcast, sebuah podcast, belum, sebuah podcast hasil kerjasama Kedubes Bekasi, Hey Folks dan juga Pop Aktif. Pada malam hari ini kita kedatangan, bintang-bintang panas, ya. Rada bahaya, sedikit nakal, agak genit. Kita langsung tanya jawab dengan seks mengeseks. Selamat malam, Mas Yoman. Boleh diperkenalkan pasukannya, Mas? Silakan. Ini namanya Iman. Halo, Mas Iman memegang bass. Yang ini namanya Om Senang. Om Senang. Waduh. Selalu senang. Selalu senang ya. Waduh. Namanya Pras. Oh, halo Mas Pras. Biasanya kalau acara panggung itu dia dikelilingi wanita. Waduh. Senang. Makanya senang terus ya. Iya. Oh iya. Topan, drum. Nyolong ya. Kenapa nyolong? Lebih kriminal ya. Dibentuk di penjara ya katanya. Ya. Di penjara benar. Ya. Oke, kita akan tanya jawab nih. Mungkin ngobrol-ngobrol panjang lebar lah yang dengan para musisi-musisi handal ini kebetulan. Handal jepit. Waduh. Harap maklum ya Pop People ya teman-teman ya. Okay. Karena ini legend-legend semua nih ada yang duduk bersama saya di sini juga ya. Oke, Mas Joman boleh diceritakan nggak nih Mas awalnya gimana sih terbentuk, kenapa bisa dari terbentuknya seks mengeseks ini gitu? Oke, gue cerita nih gini. Gue yang cerita apa gimana? Ada mix satu lagi apa lo Mas? Mas Joman. Cak, kenapa lo umpetin Om? Dari tadi. Tadi di foto tuh masuk elek kali. Mau diceritain Pak, mau digambar aja. Waduh, draw my life dong. Saya jenis kelamin aja digambar. Boleh Mas, jadi, silakan. Awalnya sih sebenarnya Topan nih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya proyeknya dia sebenarnya. Proyeknya Mas Topan. Jadi dia itu awalnya itu berteman sama saya itu dari SMA. SMA cuman kita nggak pernah nyambung. Saya tuh senang musik dari dulu, dia baru kemarin. Iya, senang macam-macam lah, naik gunung semua lah gitu lah. Dan tapi dia senang gue lagi ngomong serius. Tapi gunung apa ya? Nah, terus dia sama gue suka nonton konser musik lah ya. Okay. Terus akhirnya ketemu satu band Cigarettes After Sex gitu. Cigarettes After Sex. Nah, terus kita nonton konser bareng, terus habis itu ngobrol-ngobrol, nih musiknya gampang nih kata dia. Maksudnya gue kalau jadi drummer nggak perlu susah mainnya. Terus gue denger juga, oh iya gue nyanyi juga nggak teriak-teriak. Iya sih. Tenaga juga udah sisa segini, ajarlah. Oke. Mulailah nyari personil. Nah, dapat pertama ada basis Iman, kebetulan tetangga. Oh, tetangga dari Topan. Terus ya kalau menurut gue termasuk anak yang ketipu sih, maksudnya untuk gabung di band ini. Tadi gitu. Katanya mau digabung, mau bikin band thrash metal nih. Iya. Jadi latar belakangnya memang. Dia ponakannya temen gue nih. Makanya gue bilang paling tua dia. Oh, paling tua. Karena gue tangga gue kan temen tangga gue seumuran sama gue. Dia bilang, "Pan, gue punya ponakan. Kerjaannya main bass mulu, anak metal," katanya. Nah, kata Topan, pas nih musik tolong kita juga gitu. Pas nih metal juga. Pas banget nih, gue bilang gue lagi mau bikin band Melo metal. total. Iya. Pas dia masuk, main bassnya gini-gini doang kata dia. Mau nolak nggak enak, temen omnya kan kejebak. Akhirnya kejebak. Satu kejebak. Oke. Udah bingung nyari gitaris. Dia bilang ada nih gitaris dari Indorok. Namanya Pras dulu Indorok ya. Kalau main gitar guling-guling. Waduh. Main gitar guling-guling, senarnya digigit. Wah pokoknya udah paling jago lah main gitar. Kita panggil lagi, kita bohongin lagi. Dibohongin lagi. Sama gue yuk. Gitu. Mau kayak Tillman Brothers nih. Iya. Main bandnya nggak tuh, teng, gitu doang ya. Udah ketipu lagi nih sampai sekarang. 3 album ketipu sampai sekarang. Waduh. Ya udah bawain sigaret kan, 1, 2 lagu, 3 lagu, lama-lama bikin lagu sendiri deh.
udahlah kita mulai bikin lagu sendiri. Nah otak yang bikin lagu sendiri itu sebenarnya si Fanny nih. Fanny-nya nggak bisa datang. Iya. Jadi dia yang memang waktu itu gue inget banget ketika bikin Keringat Cinta itu, gue lagi di toilet, dia nge-WA gue kan. Om keringetan nih gitu. Jadi bikin lagu nggak tuh? Gue lagi pup kan, gue bilang, gue bilang, udah bikinin lagu satu ya. Oke. Gue baru mau cebok udah jadi lagunya. Hah, serius? Bohong. Wah gila Proses kreatif yang gak kreatif buat gue. Ini cerita bener ya. Gue baru mau ini kenting, anjing udah ada lagu. Udah jadi tuh. Wah gila. Jadi dia nyanyi pakai gitar. Lagunya enak nih, Keringat Cinta nih. Udah langsung. Waduh. Langsung jadi itu tadi kita bawain tuh Keringat Cinta. Keringat Cinta. Nah, departemen liriknya dia nih. Yang Wah. urusan ranjang-ranjang dia, gue nggak kalau gue nggak tahu. Gak ngulik ke sana nih ya. Dia departemen kalau lu cerita. praktisinya dia yang bawa ranjang. Konsultan ya, konsultan. Lebih dari konsultan. Lebih dari satu. Jadi kita lengkap kerjasamanya. Kerjasama. Jadi ketika Kerjasamanya lirik dapet. udah jadi dengan konsep yang seperti itu diralat ya, Iya, nggak gitu. nggak gitu. Gayanya nggak gini nih. Jadi Kayaknya enakan gini deh. Masih ada keturunan ini deh, Pitekan Popus Coitus. Pitekan Popus Coitus, bukan Erectus Coitus. Ya. Aduh. Pasti kalian bingung nih Gen Z. oh ini yang muda-muda ya. Oh iya muda-muda. Gimana Rata-rata cara lahiran kita 2000 ngobrol yang 2001. muda ya? Nah, kita tadi sempat dibahas soal Keringat Cinta yang tadi juga sudah dibawakan ya oleh Seks Mengeseks. Kita akan coba membedah liriknya nih, karena liriknya ini lumayan mengerikan ya gitu ya. Kalau bisa dibilang gini. Nah, kalau nggak salah Seks Mengeseks sudah ada 3 album ya berarti? 3 album. 3 album. Dan salah satu albumnya khusus dewasa. Pertama itu album Khusus pertama dewasa. Khusus Dewasa, yang kedua self-title. Self-titled. Tapi kita ngerubah nama dari Seks Mengeseks jadi SMSX. Kenapa? Nah, itu kenapa tuh? Saat itu ketika pakai label Seks Mengeseks, ada beberapa yang mau ajak main ditolak karena ketika masuk pamflet itu namanya terlalu vulgar katanya. Jadi waktu itu pernah nih. Itu pernah kejadian? Pernah. Jadi ada event promotor gitu lah ya. Eventnya cukup besar lah ya. Oke. Cukup besar. Dia kan perlu flyering ke sekolah-sekolah. Oh iya betul. Terus bikin proposal juga. Iya, kan? iya, iya. Proposal Langsung paling dicoret. Nah dia langsung, Van, ini gue flyering jadi susah gara-gara band lo nih. Jadi kita take out tuh. Ada di take out. Jadinya kita mikir tuh Ya album udah kedua. akhirnya ya spontan gitu, kita udah namanya aja kita ganti, jangan kita halusin gitu. Jadi SMSX. SMSX. Untuk album kedua. Untuk album Jadi kedua. self-title Iya. kita tuh Jadi SMSX. kita yang ngalah, kita bukan nama sekolahnya yang kita ganti, enggak. Iya, iya. Tapi nama kita yang kita ganti. Terus Tadi udah. sih gue udah kepikiran apa kita ganti nama sekolahnya aja tuh ya kan. Jangan dong. Jangan, nggak bisa juga akhirnya. Berarti SMSX sekarang ya. SMSX. Nah, terus Oh. kita bikin album nih SMSX yang kedua. Covid. Oh iya. Nggak bisa manggung 2 tahun tuh ya kan. Nggak manggung 2 Nggak tahun. manggung, padahal udah ganti nama. Oh. Udah ganti nama SMSX kagak bisa manggung Covid ya kan. Padahal nama udah disiapin buat promotor yang ke sekolah-sekolah itu. Oh. Ya kan. Ganti nih album kedua. Covid deh. Covid ya. Alah, Jadi berarti gara-gara Covid Akhirnya- waktu itu akhirnya ini. Apa kita ganti lagi ya? akhirnya di Spotify yang Hmm. terjadi di Spotify adalah Seks Mengeseks dan SMSX jadi 2 kan. Oh ada 2 di Spotify. Jadinya di Spotify ada 2 nih. Oh. Padahal itu sama di Spotify jadi ngaco. Si Fanny bilang, aduh kalau bikin album lagi ketiga balikin lagi Seks Mengeseks. Balikin lagi lah ya. Seks Mengeseks. Akhirnya balik lagi jadi Album Seks ketiga. Mengeseks. Oke, ini sebuah pengalaman yang menarik ya akhirnya ya, karena Ya, ada disrupsi yang terjadi pengalaman nih. tolol sih. Oke. Iya. Oke, Seks Mengeseks. Kita mau ngobrolin soal album pertama kalian nih, Oke. ya kan? Dari judul saya sudah cukup provokatif ya. Maksudnya khusus dewasa gitu. Oke. Boleh diceritain nggak kenapa akhirnya memilih dengan konsep yang seperti itu, dan akhirnya responnya gimana tuh masyarakat ketika ngelihat gitu khusus dewasa? Udah ada Fanny belum ya? Udah dong kan udah. Hah? Udah ada. Udah ya. Udah. Oh yang belum ada Fanny itu single pertama dan single kedua yang Oh. ada di khusus dewasa. Oke, Itu Gadis di Kereta sama gue dengerin tuh. Kecupan Bibir Manis Kecupan ya. Bibir Manis, Itu Kenny Ero. single pertama dan single kedua itu belum ada Fanny itu. Nanti berikutnya baru Fanny masuk. Nah waktu itu memang memilih untuk ngambil konsep musiknya seperti ini nih, liriknya seperti ini nih.
Iya, cuman kita memang nakalnya tapi enggak yang vulgar. Gitu. Tetap nakal tapi puitis ya. Iya. Terus itu kebetulan kan ada teman kita tuh yang bikin desainnya tuh. Desainnya lubang kunci kan. Lubang gitu kunci kan. betul. Buat ngintip kan. Buat Jadi bisa kesannya buat khusus ngintip, dewasa. bisa juga sesuatu yang dimasukin kan. oke multi tafsir ternyata. Tafsir. Multi tafsir. Kita bilang kayaknya menjiwai lo di balik kita nih. Nah, terus ketika itu dirilis gitu dengan lagu-lagu Keringat Cinta atau juga Gadis Dalam Kereta, itu kan juga kalau nggak salah Gadis Dalam Kereta tuh yang liriknya ini ya, yang dia ngeliat cewek di kereta mau dibawa pulang ya. Iya. Iya, tuh sebenarnya cowok pemalu ya. Jadi dia cowok kerja di pemalu. bangunan tuh kalau yang lagi naik kereta. Tukang malu ya. Iya. Gimana? Dia cowok pemalu lagi naik kereta, terus sebelahnya ada cewek, tiba-tiba tuh cewek jatuh barangnya terus ngambil barangnya. Terus langsung tuh si cowok langsung ngajak tuh cewek ke rumahnya. Padahal awalnya pemalu dia gitu. Awalnya pemalu ya. Pemalu. Iya. Berarti best diajak ke rumah dia pemacul. Nah, langsung dimartil di tempat ya. Jadi besok kalau lihat ada barang jatuh di kereta, dipungut aja, friend. Siapa tahu kan. Iya. Nah, itu karena menurut gua konsepnya lumayan menarik ya dengan lirik-lirik yang seperti itu, musik yang dibawakan juga seperti itu. Makanya ini menurut gua idenya brilian juga nih. Brilian ada. Rada-rada provokatif tapi tetap dengan ini. Sebenarnya sih nggak pengen yang sesuatu yang serius, tapi juga nggak pengen yang terlalu vulgar. Keruan gitu. Akhirnya ya udah. Kalau yang serius-serius kan udah ada gitu kan. Maksudnya band serius dah. Iya. Serius band. Oke. Nah, pokoknya intinya gitu deh gitu. Kita nggak yang udah kita yang santai-santai aja lah ya. Mainnya di permukaan aja lah ya. Iya, gitu. secara kita ininya orang benar kan. Ada tuh grupnya di Facebook. Dirinya orang benar kan. Mau ada yang senang syukur, enggak sih apa-apa. Nah, bicara soal senang dan tidak senang nih, responnya gimana masyarakat ketika itu keluar semua tuh Keringat Cinta, Gadis Dalam Kereta? Responnya di Malaysia itu ya? Oh iya, itu kita malah yang ini dari apresiasi dari Malaysia. Dari Malaysia. Oh, malah diapresiasi ya. Kita kan bikin fisik nih, rilisan fisik, album 1, album 2. Itu kita dapat laporan katanya diborong sama mereka. Waduh. Sama dari store-nya di store di Malaysia. Itu gitu. Jadi yang kita taruh itu diambil semua, udah hilang tuh. Udah enggak ada gitu. Diboyong sama mereka di sana. Mereka sebelumnya ngontak kita sih gitu. Mereka ngontak kita minta mereka bikin rilisan sendiri versi Malaysia. Gitu kan. Tapi mungkin karena mereka ternyata mungkin ngitung-ngitung duitnya belum ada, dia ke Indonesia dia ngambilin yang ini. Kirim orang satu kayaknya lebih murah nih. Kirim orang. Berarti justru di Malaysia yang paling baik ini ya. Kita juga agak kaget juga karena dari ceritanya dia waktu kita ngobrol itu dia cuman record shop gitu yang banyak. Ya sama lah mungkin kayak gini ada cafe. Terus ya dia nyetelin Seks Mengeks gitu yang lagu yang di album pertama itu lewat Spotify kayaknya. Nah, terus katanya tanggapan ini mereka ngerasa ini Cigarette After Sex tapi Indonesia bahasanya mereka ngerti gitu. Bahasanya bisa dimengerti. Secara bahasa mereka ngerti kan nggak beda jauh. Iya betul. Apa ini? Nah udah mulai tuh akhirnya mereka akhirnya nyari secara fisik gitu. Secara fisik. Sebenarnya waktu itu kita udah zoom sama mereka, yang mereka bilang mau support ya pas lagi COVID juga sih. Oh iya jadi, sih. Ya itu lagi sih masalahnya. Tapi ya kita tunggu aja lah. Nah, sekarang kan sudah tidak COVID. Mungkin untuk para pelaku skena di luar sana ada satu band yang menarik nih. Seks Mengeks mungkin boleh langsung diajak-ajak main juga. Nah, kalau mau ketemu Om ini silakan. Nah, kalau ingin senang-senang ada Om Senang. Senang di sini. Spesialis laki. Gue boleh nanya ke Anda basisnya nih sebagai personil paling tua nih, gimana rasanya ketika pertama kali join dengan Seks Mengeks dan mungkin terkejut ya, waduh ini gimana nih? Agak gimana ya, biasa main lagu-lagu kayak Black Dahlia Murder, waduh, terus BDM kayak Lamb of God, Cannibal Corpse gitu ya. Iya tiba-tiba diajak main lagu kayak gini tuh rasanya sabar. Iya. Nah, pada akhirnya apa yang membuat lo ketika dengar materinya nih langsung wah
aneh juga nih, ajaib nih atau gimana? Iya kayaknya enak sih buat didengerin sambil ngopi sih. Wah, Iya, anak kopi ya. Iya, Pas banget Boy sedikit- jualan kopi tuh. Iya. Tapi waktu itu ini ya kan nih HGP lumayan nih. Hmm. Ini gak sih maksudnya ada rasa sungkan atau gimana nih kalau latihan gimana nih? Nggak berani nyela apa gimana? Mas jangan kayak gitu mainnya gimana atau gitu. Gini permisi mas. Maaf nih kita bukannya apa-apa nih. Gitu. Ya, tapi Sampai- yang gua nggak sangka dia bisa nyambung gitu Ah. kita. Karena kan gue temenan sama pamannya. Heeh. Pamannya itu ini men, apa namanya, aktivis masjid. Waduh. Aktivis masjid. Oke. Nah dia juga yang waktu pas gue dikasih tahu sama pamannya gitu kan, gue liat di sosial medianya. Wah ini anak alim nih ya. Apa bisa nyambung apa kita yang gini-gini ya. Ternyata Black Dahlia tapi murder. Nyambung gitu. Nyambung ya. Iya. Nyambung Oh, itu oke, yang oke. kita salutnya gitu, dan bisa ngikutin Ritme ini ya. ritmenya. Saya juga heran kok bisa ya. Sering keluar dead jokes gitu. Bisa gitu ya. Aman lah ya pokoknya Aman intinya. lah, Oke. Nah, dari departemen pergigs-gisan nih. Seks Mengasek sendiri berarti kan kalau gue lihat ya listenersnya di Spotify di ini ya di streaming platform itu lumayan gede gitu ya. Oh, gede Mas. Itu lumayan gede tuh, lumayan gede. Lumayan gede. Nah, berarti kan sebenarnya kan ini ya dari masyarakat sendiri lumayan doyan nih ternyata musik-musik begini nih. Kedepannya kira-kira ada planning apa gitu? Mau bikin album baru lagi kah? Atau merch mungkin sudah ada atau gimana? Siapa yang mau jawab? Lagu sih udah ada ya. Hmm, Buat satu album sih udah ada. Oke. Cuman kita ininya aja nih namanya masih belum kumpul-kumpul aja. Belum lagi kumpul-kumpul. buat ngulik-ngulik lagunya. Jadi udah ada, masing-masing udah punya lagu. Kalau dikumpulin mungkin satu album kita udah ada buat yang album keempat ya kayak gitu. Album keempat nih ya. Keempat ya. Produktif Kalau mau banget. bikin the best katanya bikin Langsung mau bikin. BTW untuk album pertama fisiknya masih ada nggak, Mas? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Ya. Mik. Kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Di kemarin kita kan taruh di Blok M juga. Blok M juga kayaknya udah habis. Di sini nggak tahu, nggak nyampe ke sini sih. Itu kayak jadi barang langka iya, tuh kayak. kaset ya. Kaset sama CD ya kalau nggak salah. Kaset sama CD yang diambil di Malaysia. Malah Cuma dia di nggak tahu. Malaysia ya? Ada sempat ada di sosial medianya dia ya. Oh. Tapi nggak tahu masih ada apa enggak juga nggak tahu sih. Kalau misalnya nih, berarti kan sebentar lagi akan rilis album keempat nih. Kemungkinan kan tinggal. Mudah-mudahan sih. Nah. Kamu ada rencana tahun ini Mas, kira-kira? kita nggak mau yang kayak kemarin tuh langsung album kan. Jadi kita itu kita pengen single aja. kemarin Oh. itu bikin album itu kayak album pertama itu cuman makan waktu 2 minggu. Gila, serius? Heeh. 2 minggu. Serius 2 minggu. Terus album kedua itu 3 mingguan. Album ketiga kalau nggak salah ya 2 minggu juga sih. Wih, gila. Jadi karena kita emang kirim-kiriman lagu session karena iya. kan memang musiknya Zaman kan nggak Covid terlalu juga ya. Nggak terlalu ribet ya. rumit ya, Iya, nggak iya. terlalu rumit. Kadang malah dia datang langsung ngisi gitar gitu. Maka itu nggak heran ketika main dia lupa kan karena memang dia cuma sekali aja udah. Habis itu udah Dia datang studio ngisi dan hasilnya istimewa. Ini Istimewa. Oh, alah. jadi jujur memang istimewa ya. Jadi ketika kita manggung dia itu bawain lagu apa yang ini, oh dia dengerin lagi. Oh. Gue ngisi, kadang juga berantem sama gitaris satu lagi si Fanny. Ini yang ngisi part ini siapa ya? Sama-sama nggak ngaku lagi. Lo lagi ngaku gitu. Jadi ya udah nggak bisa disembuhin, nggak ada obatnya udah. Udah gak ada obatnya tuh ya. Ya udah, aduh gimana ya gitu ya. Jadi Di materi yang baru nih, bocoran sedikit dong, biar orang-orang pada penasaran nih, biar Pop People dan teman-teman Hey Fox penasaran. Apakah masih dengan konsep yang sama nih Mas Nyoman? mungkin kita secara musik sama, Mhm. tapi temanya mungkin nggak sevulgar yang 1, 2 yang Iya. tapi lebih ke temanya lebih ke cinta-cintaan yang lebih soft sih mungkin. Lebih soft ya. Lebih soft aja nggak Agak softcore, terlalu nggak so- hardcore banget ya. nggak eksplisit lah ya bisa Iya. dibilang gitu ya. Oke. Sebenarnya keren loh tuh. Secara tema sih sama, cuman orang-orangnya aja kayaknya yang Oh. mau dibedain. Tokoh-tokohnya ya. Tua-tua mukanya ya. Dia nyusul gua sama Nyoman nih mukanya. Makanya Iya. kita panggil Om Senang. Padahal waktu itu gua kenal sama dia masih STM. STM. Masih sekolah Kita udah STM. kerja ya.
lagi main band ini Indo Rock itu. Iya, Indoor- kita udah kerja. Itu udah kerja. Kita udah kerja dia masih STM. Nah, sekarang masih kita STM. barengan. Wow. Masih Dia juga. nyusul secara tampilan. jadi ngikung. sekarang secara komuk Pas dia sekarang. nyusul. Iya, Kalau gue iya. bilang manyoman katanya dia nyusul. Nyusul. Ya kan? Keseringan Kenapa- keseringan nunduk naik motornya jadi nyusul. Kenapa kita disalip kan? Kenapa kita disalip tubuhnya nih gitu kan? Kenapa kita disalip? Banyak masalah hidup ya Mas. Padahal dia Hindu, gue Islam kenapa? Iya ya. Nyusul kayak gitu. Kalau kita bilang kebanyakan nunduk. Oh. Jadi nyusul. Pas belokan dia dengkulnya kena terus Oh alah. cornering kan gitu. Agak Pokoknya kita udah anjem kalau nyusul terus nih nanti kita ganti pemain lagi. Nggak Nyari bisa. yang mudaan ya. Gue nyari lo karena lo muda waktu itu. Kenapa lama-lama nyusul? Iya benar lu. Gue Agak rapid nih kayaknya. Cepet dia banget masih nih. naik motor gitu kan. Kalau ini kan Indoor manajernya gue waktu itu kan. Oh. Yang dia bawain Tillman Brothers. Tillman Brothers gitu-gitu ya. Wah paling gawat. Wah, demen musik-musik ini ya. Di YouTube kan ada tuh search aja yang Indo Rock. Indo Rock. Lihat dia main gitar. Suka main. Guling-guling sampai keluar palu. Waduh. Jadi waktu itu projectnya si Awan Sore itu, Awan Sore Oh, dan iya. Jiplak juga tuh, Jiplak. Jiplak. Pan, gue pengen bikin band Indo Rock nih. Gitu. Orang-orang siapa Pan? Wadah nih. Sopan nyariin emang. langsung Oh. jatuh cinta Awan sama dia ya kan. Oh, Iya, iya, iya. Namanya Pras ya kan. Suka The Shadow ya Mas berarti? Lumayan Tawa lah. doang deh. Tapi sebenarnya dia jazz. Oh, basicnya jazz justru. Basicnya jazz. Walah. Begitu kan waktu kita ada pelakunya Indo Rock tuh. Hmm. Namanya Rio Dalimonte. Oke, ya. Dia pelakunya emang Heeh. pelakunya gitu kan. Betul. Nah, terus ya kan main sama kita juga akhirnya Hmm. kan. Nah, kan kita si gitarisnya nih diajarin semuanya. Ada 4 kan itu band gitarisnya 4. Betul. Kan diajarin semuanya. Cepet deh. Orang Waduh. langsung jatuh cinta sama dia kan. Memang Udah. pemuda berbakat pada waktu itu. Sekarang juga berbakat, tapi udah nggak pemuda lagi Mas. Permasalahan di situ. Oke, nih Mas Yoman enak manggilnya tetap sek mengesek berarti ya? Nah, bukan SX MX lagi nih ya. Apa enaknya? Tergantung aja deh mau masuknya Tergantung kemana manggung gitu di kan. mana ya. Iya, jadi kita kalau manggungnya di tempat yang Wah. rock and rollan gitu kan, ya Iya, iya, udah iya. kita pakai gitu. Tapi kalau kita manggungnya di kayak di sekolah, Di sekolah atau gitu. kita masukinnya SMSX. Oh, gitu. berarti tergantung yang ngajak nih namanya. Ada nih band kayak begini, tapi keren loh ini. Berarti konsepnya oke loh ini berarti. Nah, kalau misalnya pengen tahu nih ke depannya ada gigs di mana atau mungkin ada update-update terbaru apa dari kalian gitu. Maksudnya boleh di-share mungkin. Jadi seks mengeseknya tuh tulisannya SEX, SEX. mengeseknya belakangnya K. Oh, belakangnya K. Belakangnya K. Oke, jadi Pop People, teman-teman Highfolks kalau misalnya pengen tahu nih update-update terbaru dari band yang ajaib ini, langsung di follow aja di @sexmengesek belakangnya K ya. Supaya bisa. Tapi tetap ntar kalau mau ngajak main, lihat-lihat mereka ngeliat dulu nih siapa yang ngajak main nih. Yang satunya nggak dibikinin sosial media sekalian Mas. Itu yang satunya lagi SMSX. Gak sekalian dibikinin juga enggak ya, cuman itu doang ya. Cukup satu aja. Cukup satu aja, satu udah ribet ngurusinnya ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih dari Seks Mengesek sendiri, melihat geliat musik sekarang nih, bagaimana kalian melihat peta permusikan di Indonesia sekarang? Oh banyak banget band bagus ya dan genrenya juga bermacam-macam ya dan yang lebih saya banggakan adalah diterima banget di luar ya kayak siapa tuh Ali main di Oh ya, Ali main di ini ya, Jepang. Fuji Rock Fuji Rock di Jepang. Terus ya kemarin si siapa band metal itu si ya pokoknya tour di US semuanya pokoknya intinya di luar sana itu udah melihat kita itu band-bandnya ya udah inilah ya. gila yang indie ya banyak banget. Terus band-band lokal kita juga dirilis sama label-label luar. Gak hanya White Shoes ya kan Iya, dulu betul. White Shoes sebagai pembuka banyak lagi band-band lain indie Yang lain ternyata dilirik juga lah ya di sama sana label ya. luar. Nah, kan Oke. itu suatu bukti kalau memang musik indie kita yang maju ya maksudnya bisa diterima lah oleh mereka. Oke. Jadi membanggakan sekali sih nama saya. Betul, dan siapa tahu juga Seks Mengesek mungkin akan tur ke Malaysia nih ke Waduh. depan.
Responnya kan bagus tuh. Oke tuh. Aduh. Tapi emang kepengenan gue sih sebenarnya. Kita punya lagu judulnya Kolam Cetek. Kolam cetek. Kolam Cetek. Jadi emang kepengenan gue cuman manggung di tempat spa. Waduh. Udah itu doang kepengenan gue. Jadi para Ya, pelaku-pelaku shiatsu mungkin Itu aja udah manggung udah. siapa tahu seks Ya. bekas bisa menjadi Itu anthem doang. di toko kalian gitu. Lo kaget gak sih pas lagi mijit lagu gue nih. Anjing gerasa. Jangan nyebut label anjing. Astaga. Oke. Thank you so much Seks Bekas Seks. Terima kasih sudah sekali hadir di sini. buat Hey Fox, Pop Aktif, Kedubes Bekasi. Bekasi. Betul. Luar biasa. Kita yang terima kasih banget bisa kehadiran kalian nih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Dan Terima ini kasih, sebuah sama-sama. kehormatan dan kebanggaan buat kami bisa menghadirkan kalian. Tepuk tangan dong. Kamsia. So, Pop People, teman-teman Hey Fox, terima kasih sudah tune in di Popcast, sebuah podcast hasil kerjasama Kedubes Bekasi dan Hey Fox dan juga Pop Aktif. Thank you Seks Mengeseks. Applause dong, masa dia maju. Kamsia. Terima kasih. Sayang out, thank you.